Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bersama saya di Nurwanasa di channel ini. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini dan di video ini, saya mau ngejelasin sama teman-teman. Selamat datang di playlist baru dari channel ini, yakni playlist Mahir Elementor. Jadi kita udah bikin playlist kemarin mengenai PHP untuk pemula. Kita udah selesaikan playlistnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen jadi PHP developer atau backend developer, mulai dari mana belajarnya, teman-teman bisa mulai dari belajar mengenai PHP untuk pemula ya teman-teman. Nah kali ini kita akan beranjak membahas mengenai Elementor. Teman-teman ingat pesan saya waktu video terakhir mengenai hosting di playlist kita mengenai PHP dasar. Saya membahas mengenai hosting ya, gunanya kedepannya untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman, salah satu implementasi dari hosting, pemanfaatan hosting, yakni eh, melakukan yang namanya pembuatan website. Bagi teman-teman yang baru bikin gitu ya, pengen berkecimpung di dunia website, dan beranggapan bahwasannya codingan itu susah nih, kayaknya aku nggak bakal bisa ngoding gitu kalau gini terus. Dan pengennya bikin website inilah itulah yang udah bisa berinteraksi gitu, yang responsif. Kalau codingan itu kan capek gitu belajar gitu. Itu nggak salah sebenarnya karena ada beberapa orang di luar sana ya yang memang tidak punya passion di bidang codingan, tapi mereka punya passion di bidang maksudnya kreativitas mereka tuangkan dengan cara mendesain gitu ya, tanpa harus memikirkan mengenai codingannya itu sendiri gitu ya. Karena kita tahu dunia ini sekarang ini kalau di teknologi gitu ya, itu semuanya itu codingan semua ya, teman-teman. Mau itu aplikasi, mau itu tuh website, ataupun aplikasi yang kita katakanlah augmented reality yang dibicarakan orang banyak sekarang ya. Seperti Facebook yang mengganti namanya menjadi Meta ya. Itu kan untuk menunjukkan kalau mereka itu pengen mengimplementasikan augmented reality gitu ya. Dunia virtual. Nah, di sana kan baris kode semua yang dieksekusi. Termasuk di website ini, di WordPress misalkan katakanlah. Di sini sebenarnya ada codingan yang dieksekusi, tetapi kita nggak melihat itu sebagai WordPress developer misalkan. Pengen bikin website tanpa ngoding gitu. Kita nggak ditampilin codingan gitu yang secara maksudnya secara vulgar gitu ditampakkan ke kita. Codingan tuh gini gini gini. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi ada loh gitu cara katakanlah cara singkat gitu ya atau cara instan gitu walaupun nggak ada cara instan untuk menguasai dunia website ini juga kita perlu belajar gitu karena itulah saya membuat playlist ini untuk teman-teman yang nggak punya passion di bidang codingan belum uh, susah gitu mengerti dunia codingan tetapi pengen mengimplementasikan dunia kreativitas mereka maksudnya pengen menuangkan ide mereka di website tanpa menunggu mereka menguasai codingan terlebih dahulu gitu kan. Nah, maka cara ini bisa teman-teman manfaatkan karena di Elementor ini di website ini teman-teman juga selain bisa membuat website teman-teman sendiri, teman-teman bisa ngasilin duit loh dari sini. Penasaran gimana caranya dan gimana pengoperasian Elementor ini? Jangan skip videonya dan tonton playlist ini dari video 1 sampai terakhir agar teman-teman bisa menguasai Elementor ini dari awal sampai mahir lah gitu ya. Udah bisa bikin website sendiri. Karena kita bakalan membuat sebuah website berdasarkan contoh kasus atau studi kasus yang akan kita siapkan di playlist ini. Oke, teman-teman, get ready. Nah, teman-teman, di sini saya bikin judul ya, Mahir Elementor, bikin website tanpa coding dan ngasilin uang dengan menguasai Elementor Page Builder. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi saya sedikit bercerita teman-teman. Dulu ketika sebelum negara api menyerang gitu ya. Di bercanda teman-teman. Jadi sebelum saya mengenal Elementor ini semenjak saya masih sekolah gitu ya. Kita dulu menggunakan Dreamweaver gitu ya. Dreamweaver, Macromedia Flash, Dreamweaver gitu ya. Macromedia Dreamweaver ya. Itu kan ada template ya yang bisa kita gunakan untuk bikin website. Ya kita nggak bisa ngoding karena kita baru awal-awal kenal yang namanya codingan gitu ya. Jadi kita gunain itu nih. Gunain template dari Macromedia Dreamweaver. Nah, semenjak kemunculan Elementor tahun 2016,
dan Elementor ini akhirnya menjadi viral lah gitu ya. Maksudnya banyak digunakan oleh para pengguna WordPress, pengguna website gitu ya. Jadi bayangkan pengguna website itu menggunakan WordPress gitu. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin uang gitu ya dari WordPress, bikin website gitu ya, teman-teman nggak usah bisa ngoding terlebih dahulu, teman-teman bisa memanfaatkan namanya Elementor. Nanti kita bahas duitnya belakangan, kita belajar terlebih dahulu, oke? Jangan kemana-mana. Nah, ini muncul pertanyaan dari kita ya, dari saya juga awal-awalnya. Bikin website tanpa coding, emang bisa? Mungkin kita sebagai pemula agak bertanya-tanya gitu kan. Padahal gitu, teman-teman, di zaman sekarang semua itu bisa gitu. Kalau kata Elon Musk itu, saya bisa bikin apapun. Gitu. Dulu saya hanya bisa saya desain website untuk finance. Gitu. Sekarang saya bisa bikin apapun yang saya mau. Begitupun dengan teman-teman, teman-teman bisa lakukan apapun dengan teknologi. Termasuk bikin website tanpa coding. Nah, jadi di dunia teknologi, dunia digitalisasi sekarang ini, ada beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin website tanpa coding. Nah, kita akan bahas itu nanti mengenai platform-platform yang teman-teman bisa manfaatkan untuk bikin website tanpa coding. Karena kenapa? Platform-platform ini juga teman-teman bisa gunakan secara gratis dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Misalkan seperti WordPress ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan WordPress. WordPress ini salah satu platform dengan pengguna terbanyak, yaitu sekitar 60% pengguna website itu menggunakan WordPress ya. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya kita pengen menguasai teknologi nih teman-teman. Jadi salah satu pemanfaatan teknologi ini adalah untuk menghasilkan uang gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah merasa menyesal gitu kan, merasa berat hati untuk meluangkan waktu untuk belajar, karena ada sesuatu hal di ujungnya nanti yang bisa berbau materi gitu. Walaupun mungkin butuh waktu teman-teman, gak apa-apa, namanya proses belajar. Oke, ini jawabannya bisa. Bisa bikin website tanpa coding emang bisa? Bisa jawabannya. Sangat-sangat bisa. Kita akan lihat platform yang memungkinkan teman-teman untuk bikin website tanpa codingan. Nih, platform bikin web tanpa coding. Nah, di sini ada beberapa nih, ada banyak sebenarnya ya. Saya nggak tulis lagi karena nggak muat di sini. Di sini yang populer saja yang saya tulis. Yang pertama tentu saja WordPress ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahwasanya WordPress ini menguasai pangsa pasar website di dunia ini. 60%. Teman-teman bisa research sendiri atau nanti saya akan taruh linknya di bawah video ini untuk teman-teman bisa klik, bisa cari tahu sendiri platform web apa yang populer saat ini. Lalu ada jumlah ini mungkin teman-teman pernah dengar istilah jumlah ini di waktu zaman-zaman SMK gitu. Saya dengar jumlah ini waktu saya teman-teman kelas 1 SMK kalau salah ya. Jadi sempat populer waktu itu jumlah ini, tapi sekarang tidak sepopuler dengan WordPress ini teman-teman. Ada Drupal, ada Typo, ada yang lainnya juga banyak, teman-teman bisa cari sendiri, bisa cek sendiri di link di bawah video ini. Nanti saya sediakan apa saja sih platform web bikin web tanpa coding gitu teman-teman ya. Oke, ini sekedar informasi aja buat teman-teman. Kita nggak bakalan bahas semuanya ya, kita hanya bahas WordPress karena Elementor yang menjadi materi kita ini adalah salah satu plugin page builder milik WordPress. Nah, jadi nggak bisa bekerja di Joomla atau Drupal. Saya belum coba sih. Tapi kalau menurut websitenya resminya itu, kalau Elementor itu memang plugin untuk WordPress, khusus WordPress. Jadi tidak bekerja di Joomla, Drupal, Typo, dan yang lainnya ya, teman-teman. Saya belum coba, tapi itu kata websitenya ya. Nah, kita masuk di sini nih, di slide selanjutnya itu mengatakan apa itu Elementor. Elementor itu apa yang sudah saya bilang tadi, teman-teman. Bahwasanya Elementor ini salah satu plugin WordPress. Nah, yang saya bilang tadi ya. Jadi hanya untuk WordPress, teman-teman. Yang fungsinya untuk sebagai page builder. Page builder itu sebuah halaman untuk membuat halaman gitu ya. Halaman itu kan terdiri dari beberapa section nih. Kalau teman-teman lihat di playlist sebelumnya tentang PHP, kita kan udah desain tuh, desain web
halaman web kita. Walaupun masih sederhana, tapi kita udah punya elemen-elemen webnya ya. Maksudnya elemen halamannya. Pertama kita punya header, teman-teman. Lalu kontennya, teman-teman. Kemudian ada footernya juga. Kalau di kalau untuk yang lebih apa namanya? eh expert lagi, maksudnya lebih kompleks lagi, ada yang namanya sidebar, teman-teman. Jadi halamannya itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa eh, bagian gitu. Nanti kita akan bahas, teman-teman, mengenai elemen-elemen yang ada di Elementor itu sendiri. Nah, katanya page builder atau pembuat halaman yang mudah tanpa pengetahuan coding. Karena di dalam Elementor ini banyak sekali elemen-elemen, bukan elemen avatar, tapi elemen-elemen yang teman-teman bisa drag drop saja di halaman web teman-teman. Jadi eh, bikin web itu segampang itu gitu loh. Teman-teman mungkin nggak sabar pengen langsung coba. Kita cepetin ya. Ini kita next saja. Nah, inilah alasan kita kenapa kita pakai Elementor. Kenapa Elementor? Nah, yang pertama, lagi-lagi Elementor itu mudah. Oke? Dibandingkan dengan page builder lainnya. Dan Elementor ini kenapa dia menjadi most used page builder plugin gitu ya. Plugin page builder yang paling banyak digunakan karena dia mudah. Fiturnya sebenarnya page builder plugin itu kebanyakan itu drag and drop semua ya. Tapi di Elementor ini sangat-sangat user friendly ya teman-teman. Kalau saya menganggapnya, kalau saya masih pemula dulunya ya, saya langsung menggunakan Elementor karena Elementor itu sangat ramah terhadap pemula ya. Kemudian dokumentasi lengkap tentu saja, kemudian interaktif dan responsif. Di sana juga kita bisa atur responsivitasnya ya. Kita bisa hilangkan tampilannya kalau di mobile atau kita munculkan di desktop saja, di web saja, web desktop saja. Kemudian kita bisa customisasi kalau di Windows, maksudnya di desktop itu tampilannya gimana, di Android, di tablet itu tampilannya gimana gitu. Kita bisa tentukan sendiri di halaman Elementornya sendiri, teman-teman. Jadi keren, teman-teman ya. Dan tentunya customizable. Mau itu stylenya, responsivitasnya, terus margin paddingnya, terus motion effects-nya, semuanya yang teman-teman pengen lakukan customize terhadap sebuah elemen, misalkan teks, itu semuanya bisa di Elementor dan sangat gampang sekali untuk diterapkan. Oke teman-teman, kayaknya udah nggak sabar nih ya. Sabar dulu, kita kita kasih dulu ya definisinya, karena kita mau coba perdalam gitu kan kenapa kita pakai Elementor. Jadi kita nggak mau langsung aja mulai-mulai gitu ya tanpa mengetahui fundamentalnya terlebih dahulu, alasannya kenapa gitu. Nanti kalau ditanya kenapa Elementor, kita nggak tahu jawab, yang nggak bisa jawab ya. Nah kayak gini teman-teman, bayangkan tuh betapa mudahnya. Pilih mau yang mana, tinggal ambil seret. Pilih mau yang mana, tinggal ambil seret, edit. Sangat mudah sekali teman-teman. Kita akan coba nanti. Ini studi kasus kita nanti teman-teman. Ya, akan kita buat seperti ini. Kita nggak bakal buat exactly seperti ini ya, karena di sini ada pop up teman-teman ya. Nah, pop up kita akan bahas di video-video selanjutnya, karena pop up ini dia merequire Elementor yang pro teman-teman. Karena kalau untuk awal-awal ini kan kita nggak menggunakan Elementor Pro, karena ada Elementor Free dan Pro teman-teman. Kalau free itu ada beberapa kekurangannya, termasuk pop up ya teman-teman. Ada plugin pop up, bukan plugin namanya, added on namanya ya. Sekedar tambahan untuk elemen untuk Elementor gitu teman-teman. Dan elemen di Elementor ini dia tuh nggak strict terbatas itu, teman-teman. Jadi kalau kita menambahkan added on, banyak sekali ribuan, ratusan added on yang bisa teman-teman tambahkan ke elemen Elementor ya. Jadi nggak cuma segitu-gitu doang, bisa ditambah lagi gitu. Kita akan buat seperti ini nanti websitenya ya. Dari headernya tentunya, terus ada menu-menunya, terus ada hero-nya, terus ada di sini mungkin ada gambarnya. Di sini kita akan taruh nanti mungkin warna saja teman-teman, nggak pakai hero, terus ada header teksnya ya, ada gambar nanti. Nanti kita di sini akan bikin landing page untuk penjualan atau sales page, halaman sales page atau halaman penjualan dari sebuah produk sabun cuci. Kenapa sabun cuci?
ada cerita sendiri teman-teman. Jadi teman-teman silakan cari sendiri produk apa yang pengen teman-teman bikin. Untuk studi kasusnya kita samain aja landing page-nya kayak gini biar kita bisa menerapin ilmu yang kita pelajarin di Elementor di playlist kali ini itu bareng-bareng gitu ya. Jadi teman-teman samain aja blueprintnya ya. Walaupun kita nggak bakal bikin seperti ini exactly ya, tapi kita bakalan usahakan bikin seperti ini, uh, bikin terlihat seperti inilah gitu ya. Walaupun nggak 100% mirip seperti ini, tapi kita akan gunakan semua elemen-elemen yang dibutuhkan seperti gambar, terus di sini seperti section-section sidebar gitu ya. Ada dua section di sini, ada section dengan dua row maksudnya ya. Nah, jadi saya yakin teman-teman udah gak sabar ya. Nggak apa-apa, teman-teman temukan dulu studi kasus teman-teman apa gitu ya. Pengen bikin sales page untuk apa? Bisa untuk jual alat elektronik atau jual buku atau yang lainnya ya. Terserah teman-teman. Dan temukan juga foto-fotonya dan teks-teksnya nanti teman-teman pakai teks-teks default saja, maksudnya yang pakai lorem, ipsum dolor gitu ya. Atau teman-teman mau siapin teks sendiri nggak apa-apa ya. Nah, ini prerequisite-nya sebelum kita mulai nih. Saya yakin teman-teman udah nggak sabar, teman-teman ya. Oke, fine. Kita bakalan langsung mulai ya ke Elementornya ya. Tetapi kita punya persyaratan teman-teman. Di sini ada prerequisite-nya. Pertama kita perlu hostingan dan domain. Kenapa lah kok perlu hostingan dan domain? Ya, karena sebenarnya teman-teman kalau kita pengen bikin website atau pengen jadi, maksudnya pengen gunain WordPress ini bukan di hostingan, bisa tentunya. Kita bisa gunakan di lokal server kita di dalam HTDocs SAMPP ya. Bisa tentunya. Tapi di sana ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan ya, perlu kita tambah-tambahkan ya. Jadi kita akan bikin juga playlist nanti ya untuk setting WordPress di lokal server. Karena nanti saya takut teman-teman bingung gitu ya. Sudah menemukan susah gitu kan untuk setup lokal server untuk WordPress ini gitu kan. Nah, kalau di hostingan ini sangat gampang sekali, kita nggak perlu lagi setting-setting database-nya. Kalau di lokal server itu kita harus setting database juga, kita import dan kita rubah database-nya juga teman-teman. Karena kita bakal ngakses WordPress itu dari lokal server kita. Nanti kita akan bikin tutorial juga mengenai cara instalasi WordPress di lokal server ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video pembuka kali ini, untuk video pembuka playlist baru kita. Untuk video selanjutnya kita bakalan mulai untuk menggunakan Elementor. Kita akan lakukan instalasi Elementor kita di hostingan kita, di apa namanya, di cPanel kita. Sebelumnya kita akan install WordPress dulu, kemudian kita bakalan install plugin Elementor. Nah, informasi buat teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya hostingan dan belum punya domain, teman-teman klik aja di link di bawah video ini untuk mendownload ya, membeli hostingan di Niaga Hoster ya teman-teman. Di sana banyak sekali pilihan hosting yang harganya bervariasi, tentunya bersahabat dengan kantong ya. Dan juga bisa dapat bonus gratis hostingan juga. Jadi hostingan di sana itu mulai dari 10.000 harganya teman-teman. Jadi sangat murah sekali dan tidak rugi teman-teman beli hostingan. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen beli, klik aja link di bawah video ini dan di kode kupon nanti teman-teman masukkan Erik saja agar mendapatkan potongan harga. Kalau nggak mau klik di link di bawah video ini, mau kunjungi langsung nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada paksaan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Erik Ruansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.